pada saat itu anak ibu itu rasa sayang seorang ibu atau lebih ke rasa sayang dari orang yang berlawanan jenis? Kalau pas lihat bukan anak sendiri, orang lain. Pas lihat pada saat akan melakukan apa? Pada saat mau melakukan gitu sama anak. Melakukan gitu tuh hubungan badan maksudnya? Iya. Jadi bukan rasa sayang sebagai seorang ibu? Bukan. Jadi layaknya orang lain. sebelum kejadian ini Bu, ibu sebelumnya sering melakukan hubungan itu dengan kedua anak ibu itu udah berapa kali? 3 kali. Ke yang paling besar berapa kali? 3 kali. Kalau yang kecil? 2 kali. 2 kali. Yang membuat ibu akhirnya memutuskan untuk ngajak anak-anak melakukan hubungan itu apa sih Bu? Mau aja. Mau aja? Iya. Kamu gak ada rasa sayang apa? Gak ada rasa iba manusia seperti ini? Sudah bersetubuh dengan anak kandung ibu kandung, setelah itu ada anak kecil bukan anak kecil seperti itu. Terus kamu apain anak itu? Hah? Apa yang kamu pukulin? Hah? Gak bisa suaranya apa? Ibu juga gimana sih jadi ibu? Seharusnya kamu nasihatin mereka, seharusnya kamu tuh menjadi contoh bagi mereka, seharusnya kamu tuh memberikan pelajaran bagi mereka yang baik, bukan malah seperti ini. Berapa kali disetubuhi mereka? Kamu jangan bohong sama saya. Ini kemarin ngakunya berkali-kali nih Pak. Hah? Terus pelorotin itu tiap anak kalau pelorotin diciumin semua itu. Minggu 3 kali. Berkali-kali sekarang. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan baik dan bahagia ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sebuah tragedi mengoyak nalar pernah terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Bermula dari penemuan jasad bocah perempuan berusia 5 tahun yang ternyata menjadi titik awal terbongkarnya skandal hubungan terlarang antara ibu dengan 2 anak lelakinya. Begini kisah selengkapnya. Kesunyian kampung Pelatar RT 26 Desa Wangun Reja, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat seketika siang itu terkoyak. Teriakan histeris warga desa dari arah tepian Sungai Cimandiri, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu 22 September 2019 silam. Seorang mencari ikan berteriak parau ketika ia melihat sesosok jasad bocah perempuan dengan kondisi tidak wajar. Warga yang mendengarnya tak berapa lama kemudian berkerumun ingin memastikan apa yang telah terjadi. Sementara warga tidak ada yang mengenali bocah perempuan itu karena memang bukan warga setempat. Polisi yang datang setelah menerima laporan melihat kejanggalan dari jasad korban tersebut lalu melakukan otopsi. Tak butuh waktu lama identitas korban pun diketahui. Seorang bocah perempuan berinisial NP berusia 5 tahun yang berdasarkan informasi sehari-hari tinggal bersama keluarga angkatnya di Kampung Bojongloa, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Sukabumi, yang jaraknya dari sungai tersebut sekitar 11 km. Di rumah sederhana inilah satu keluarga tinggal, yakni Nur Hadi 60 tahun, Sri Rahayu alias Yuyu 39 tahun istri dari Nur Hadi, Randy Gunawan 16 tahun dan Rudiansyah 14 tahun, yang merupakan anak kandung dari Sri Rahayu dan Nur Hadi, dan NP bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas di sungai yang awalnya disebutkan sebagai anak angkat. Dari informasi warga sekitar, keluarga itu baru mengontrak dan tinggal di rumah tersebut sekitar 1 tahun lamanya. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian di rumah tempat tinggal korban, ditemukan banyak ceceran bekas cairan sperma di beberapa tempat. Juga dari hasil otopsi terungkap ada kerusakan pada kelamin dan anus korban, serta beberapa luka memar di sekujur tubuh kecilnya. Tapi polisi tak mau gegabah, mereka hanya memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang dicurigai terlibat. Sri Rahayu alias Yuyu yang mengatakan pada polisi bahwa korban adalah anak angkatnya tersebut, menyampaikan bahwa korban atau NP ini memiliki sakit ayan atau epilepsi. Ia beralasan di hari tanggal kejadian itu atau di tanggal 22 September itu saat ia akan berangkat berjualan. Korban yang katanya anak angkatnya itu sebenarnya ingin ikut, namun dilarang olehnya, disuruh agar di rumah saja bersama 2 abangnya, yakni Randy dan Rudy. Namun ketika Sri Rahayu atau Yuyu ini pulang ke rumah di siang harinya, katanya NP atau korban sudah tidak ada. Masih dari keterangan wanita ini ia beralasan mungkin korban terjatuh ketika bermain lalu hanyut ke sungai. Wanita ini pun terus menangis menunjukkan wajah sedihnya. Begitupun sepanjang prosesi pemakaman korban, Sri Rahayu terus menunjukkan wajah duka di depan suami dan para pelayat. Tak hanya berakting sedih, Sri juga berbohong dengan mengatakan jika korban diangkatnya sebagai anak sejak usia 2 tahun karena ia ingin memiliki anak perempuan.
Tapi kebohongan Sri tersebut langsung dibantah oleh Nur Hadi suaminya. Dari keterangan Nur Hadi, NP atau korban sebenarnya adalah anak kandung Nur Hadi dari mantan istri keduanya yang bernama Yuli Ganti, warga Kampung Jaya Mekar, Kecamatan Baro, Sukabumi. Menurut Hadi, ia dan ibu kandung korban cerai saat NP masih berusia 7 bulan. Setelah orang tua kandungnya bercerai, NP katanya sempat dirawat oleh tetangga Yuli Ganti yang menyukai NP karena anak itu memang lucu. Sementara Yuli Ganti, ibu kandung NP, mengizinkannya. Ketika itu secara ekonomi ia sedang kekurangan dan masih menumpang tinggal bersama kakaknya. Hanya saja ketika NP berusia hampir 3 tahun, orang yang merawat NP mulai sakit-sakitan. Sejak itulah NP diserahkan kepada Nur Hadi selaku ayah kandung NP dan Sri Rahayu alias Yuyu, istri pertama Nur Hadi, untuk merawat bocah itu tanpa sepengetahuan Yuli Ganti. Nah, Yuli Ganti, ibu kandung korban, baru mengetahui saat ia datang ingin menemui NP di rumah orang yang merawatnya tersebut. Tapi orang yang pernah merawat NP itu mengatakan pada Yuli Ganti jika bocah itu sudah dibawa ayah kandungnya bersama istrinya. Yuli Ganti sudah berusaha mencari keberadaan NP, namun tidak pernah ketemu lantaran Hadi dan keluarganya itu terus berpindah-pindah tempat tinggal. Setelah bukti-bukti dianggap cukup serta pemakaman korban pun telah rampung, Senin malam 23 September 2019, Sri Rahayu alias Yuyu bersama 2 anak lelakinya akhirnya diciduk. Sedangkan Nur Hadi, ayah korban, tidak ditangkap karena pria 60 tahun itu diketahui saat kejadian memang tidak ada di rumah karena bekerja di luar kota. Bermula ketika 2 anak remaja lelaki Sri Rahayu yang bernama Randy Gunawan dan Rudiansyah mengakui telah menyetubuhi korban yang masih berusia 5 tahun itu sebelum dihabisi dan dibuang ke sungai. Mereka tega melakukannya karena sering menonton video panas dari ponsel yang lantas melampiaskannya pada korban si adik tiri, dan ternyata telah dilakukan berkali-kali. Di hari kejadian, Rudiansyah yang berusia 14 tahun atau anak kedua dari Sri Rahayu lah yang pertama melakukannya. Saat itu di pagi hari, NP atau korban yang baru selesai mandi langsung diseret ke kamar oleh Rudi lantas diperkoas. Di mana dari pengakuan Rudi, korban tak lagi berani melawan, karena jika berani melawan korban akan dipukuli seperti biasa. Nah, ketika Rudi baru selesai melakukannya, datanglah Randy, kakaknya. Tapi bukannya memarahi adiknya, Randy justru ikut-ikutan melakukan perbuatan tercela itu pada NP. Saat Randy menggagahi korban, itulah Sri Rahayu, ibunya, memergoki. Si ibu yang awalnya menegur lalu hanya diam saja ketika melihat Randy mencekik korban dengan sarung. Bahkan Sri membantu dengan ikutan mencekik korban dengan sarung pula hingga benar-benar meregang nyawa. Sri dan Randy melakukan itu lantaran takut ulahnya diadukan pada orang lain oleh bocah itu. Kelakuan nyeleneh Sri Rahayu sebagai ibu belum usai. Setelah memastikan NP anak tirinya itu telah tewas, Sri mengajak Randy, putra pertamanya, melakukan hubungan layaknya suami istri di samping jasad NP. Randy tak menolak, karena itu ternyata sudah kesekian kalinya ia dan sang ibu melakukannya. Setelah merasa puas, Sri mengajak kedua putranya membopong dan membuang jasad korban ke aliran sungai Cimandiri yang tak jauh dari rumahnya. Setelah terombang-ambing terbawa arus, jasad bocah malang itu akhirnya ditemukan warga desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Minggu siang 22 September 2019. Yang lebih mencengangkan adalah dari hasil interogasi pada para pelaku, karena perbuatan tak senonoh terhadap korban sudah dilakukan oleh kakak beradik itu selama 3 bulan belakangan sebelum kejadian pembunuhan. Bahkan dari keterangan kedua remaja itu, beberapa kali si ibulah yang menyuruh mereka memperkoas korban dan beberapa kali dilakukan di depan sang ibu. Kelakuan gila mereka tidak sampai di sini ya, karena Sri Rahayu alias Yuyu ini pun mengakui sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan kedua putranya itu. Dari pengakuannya dengan anak pertama sudah 3 kali, sedangkan dengan anak kedua 2 kali. Pada saat itu, anak ibu itu rasa sayang seorang ibu atau lebih ke rasa sayang dari orang yang berlawanan jenis? Kalau pas lihat mah bukan anak sendiri, orang lain. Pas lihat pada saat akan melakukan apa? Pada saat mau melakukan gitu sama anak. Melakukan gitu tuh hubungan badan maksudnya? Iya. Oh, jadi bukan rasa sayang sebagai seorang ibu? Bukan. Jadi, nah alasan ibu ngelakuin hal itu kepada anak karena apa, Bu? Apakah faktor memang ibu selama ini tidak mendapatkannya dari suami itu seperti apa? Iya. Ibu juga gimana sih jadi ibu? Seharusnya kamu nasihatin mereka, seharusnya kamu tuh menjadi contoh bagi mereka, seharusnya kamu tuh memberikan pelajaran bagi mereka yang baik, bukan malah seperti ini. Berapa kali sebutin mereka? Kamu jangan bohong sama saya. Ini kemarin ngakunya berkali-kali nih, Bang. Hah? Sekarang Itu di Florotin itu tiap pelana kalau di Florotin diciumin semua itu. Seminggu 3 kali.
Keterangan pelaku diperkuat bukti berupa ceceran sperma di beberapa tempat di dalam rumah pelaku, yakni di pakaian, kasur, dan beberapa tempat lain. Polisi yang heran dengan perbuatan ketiga tersangka yang nyeleneh ini kemudian melakukan pemeriksaan kejiwaan terutama terhadap Sri Rahayu alias Yuyu si ibu ini. Namun hasil pemeriksaan menyatakan wanita ini tidak mengalami gangguan jiwa, yang berarti dalam keadaan waras saat melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Dan pada akhirnya, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi memvonis Sri Rahayu alias Yuyu dengan hukuman 13 tahun penjara dan ditambah denda 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 3 bulan penjara. Sementara untuk Randy Gunawan, anak pertama Sri Rahayu yang berusia 16 tahun, divonis dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, ditambah 10 bulan pelatihan kerja. Lalu untuk adiknya Rudiansyah, yang masih berusia 14 tahun, divonis 1 tahun mengikuti pelatihan kerja di panti sosial rehabilitasi untuk anak berhadapan dengan hukum Cilengsi Bogor oleh Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Beginilah akhir kisah ini. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.